Rekam. Wis kok. Wis. Tes suaraku masuk nggak? Woi. Langsung bukan loh. Ya, oke. Mungkin teman-teman bisa langsung merapat teman-teman. Ya. Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kemarin tahun kemarin makrab gak sih? Makrab pernah terakhir 2018. 2000. Seingatku yang kemarin deh, yang sekaligus buat apa hubes kan, bayangan. Nah, hari ini makrab lagi dan makrabnya kebetulan ada materi tadi dari Gus Lutfi ngomongin soal penulisan. Gus Lutfi, kita harus pakai Gus dulu di belakangnya itu wajib. Depannya, sorry. Nah, tadi kan soal kepenulisan. Nah, hari ini malam ini kita bakal belajar soal logika. Nah, kemarin itu Mesia tuh ngubungin aku untuk ngisi materi soal logika. Nah, aku sendiri kan juga pikir kenapa nggak sesepuh sekalian itu kan. Nah hari ini sesepuh kita nih Bapak Kotrunda Ahnaf ini adalah ya alumni kok gitu juga tahun berapa? Aku berarti masuk 16-17. Nah, dia 16-17 ya. Beliau alumni kok gitu juga dari 16-17. Nah, mungkin bisa dibilang zaman megalitikum ya. Zaman purba beliau. Zaman purba. Saya menarik beliau ini jadi untuk mengisi kelas Kogito gitu. Dan kemarin juga teman-teman dari PJ Kogito menawarkan kenapa kolaborasi sekalian gitu. Makanya sekarang mungkin ini pertama kali juga Intuitionist menjalin kolaborasi bersama LSF Kogito di makrab ini. Nah, yang akan diisi adalah mengenai pengantar logika, membongkar struktur penerapan yang valid gitu. Kenapa logika itu penting gitu. Peran logika dalam filsafat itu apa gitu. Apakah filsafat itu logika atau sebaliknya logika itu filsafat gitu kan. Nah, sebenarnya dan tapi teman-teman tenang ya. Banyak filsuf yang nggak berlogika juga gitu. Jadi apa ya? Ya kita belajar lah kenapa logika itu penting dalam filsafat gitu. Nah, ya semoga teman-teman bisa berfilsafat dengan berlogika dan terhindar dari cara berpikir filosofis yang tanpa logika gitu. Ya. Nah, mungkin bisa langsung tak serahkan ke masternya sekalian. Oke. Ya, terima kasih Mas Amanda Kularhano. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang pengantar logika. Jadi kalau saya pribadi, saya Muhammad Kotrunda Ahnaf. Saya juga alumni dari Kogito. Saya lulus S1 tahun 2020, terus saya lulus S2 tahun 2023 di Filsafat UGM juga. Jadi kalau saya pribadi sih memang spesifiknya adalah membahas tentang logika. Jadi spesialisasi saya membahas tentang logika. Cukup advance ya, kita ngomongin apakah filsafat berlogika, logika filsafat itu udah ke filsafat logika. Nah, kita di sini ingin membahas soal logikanya aja. Dalam arti logika itu apa sih? Kukira teman-teman udah pada paham lah ya. Dalam arti mungkin ada yang SBM, mungkin ada yang apa dulu tes TPA dan lain sebagainya, teman-teman udah tahu kayak hal yang standar lah. Semua manusia adalah mamalia, Socrates adalah manusia, kesimpulannya Socrates adalah mamalia. Nah, itu gampangnya seperti itu. Tapi nanti akan kita bahas dalam arti kita ingin tahu dulu di sini sebagai pengantar apa itu logika. Pertanyaan apa sebenarnya metafisik.
kita akan masuk ke metafisika logika, tapi kita akan mencoba untuk melihatnya secara general dulu. Kalau bagiku, logika itu adalah pondasi. Jadi maksudnya pondasi di sini menjadi dasar ya. Yang kalau kita ngomongin bangunan, ya dia yang ada di bawah. Dalam arti dia basic dalam filsafat. Dan ketika teman-teman, apapun teman-teman, dalam arti kalau aku pribadi, meskipun ada kayak semisal filsuf kayak Henry Bergson yang menolak rasionalitas, dia tetap punya argumen, dia tetap punya landasan. Kenapa dia ngomong bahwa nggak harus rasional? Kok keluar? Error kah? Ini nggak bisa. Mana-mana, bentar. Nggak muncul ya? Oh, ini jangan kepencet, bro. Text to speech-nya. Ini tiba-tiba keluar sendiri langsung. Ini. Nah, itu. Oh, ininya yang keluar. Oh, baru start. Sorry guys. Not now. Perspektif view mana? Presenter view ini. Ini kayak perspektif view mana? Rekamannya mati. Rekamannya mati. Hah? Enggak kayak. Enggak kok, aman. Aman kok. Udah kelihatan lagi ya guys. Oke, udah kelihatan lagi ya. Udah kelihatan lagi kan? Harusnya. Oke, udah kelihatan lagi kok. Oke. Jadi kenapa aku bilang pondasi seperti tadi? Lanjut. Sorry ada kendala teknis. Dan pondasi itu jadi dasar untuk berfilsafat. Karena berfilsafat pada akhirnya adalah eksplorasi pemikiran atau batas-batas dunia atau batas-batas pengetahuan ataupun batas-batas nilai. Itu kalau kita ngomongin filsafatnya. Tapi logika adalah bagaimana teman-teman berargumen soal itu. Soal apa yang hendak teman-teman ungkapkan, ekspresikan, atau argumentasikan. Ya, intinya adalah studi yang memungkinkan kita untuk bergerak dari yang kita ketahui, atau kita sebut premis, menuju kebenaran atau kesimpulan, dengan kita yakin bahwa itu benar. Intinya logika itu. Jadi sebenarnya logika ya, relasi antara premis dengan kesimpulan. Ketika tadi kita ngomong, semua manusia adalah mamalia, premis. Socrates adalah manusia, premis juga. Dengan demikian, nah ini aku menyimpulkan bahwa manusia adalah, bahwa Socrates adalah mamalia. Relasi itu, hubungan antara yang dua di atas tadi dengan yang di bawahnya, nah itu penyimpulan atau penalaran. Nah itu logika hanya membahas itu aja intinya. Next. Jadi logika itu fokusnya adalah ke strukturnya. Jadi hubungan itu berarti ke strukturnya. Dalam arti bagaimana kita menyusun proposisi, bagaimana kita menyusun premis kita hingga sampai ke kesimpulan. Jadi bukan tentang apa yang kita pikirkan. Jadi bukan tentang Socrates itu siapa sih, bukan tentang itu. Bukan tentang mamalianya juga. Kalau itu kan urusan biologi. Tapi logika itu tentang prosesnya tadi. Nanti aku akan detailkan. Jadi kita memulai dengan sebuah argumen dan melihat bagaimana premisnya itu mendukung kesimpulannya. Dan logika itu adalah tentang jaminan struktural. Dalam arti ketika kita ngebahas sebuah argumentasi, bagaimana kita menyusun premis kita, itu yang memastikan kesimpulannya benar. Kalau S1 dapatnya ini ya, semester 2 ya. Nah itu, nanti sebenarnya kita loncat nanti, mencoba untuk lebih, biar teman-teman nanti kalau di kelas sudah lewat gitu aja lah. Nah, akhirnya definisi logika seperti yang ngomongin tadi, dari dua hal ini, adalah studi yang sistematis, karena kita ngomongin sistem dan struktur, tentang penalaran dan argumentasi yang valid. Disebut valid, itu ketika
premisnya mendukung kesimpulannya. Nah, nanti kita ngomong mendukungnya gimana, kita akan bahas. Jadi bentuknya ya, jadi jangan kalau misalkan semua manusia nggak punya kaki, misalnya gitu. Misal, terus Socrates adalah manusia, kesimpulannya apa? Nah, gitu. Tapi itu dalam struktur itu valid, meskipun premisnya salah. Nah, itu nanti harus kita bedakan. Jadi logika hanya fokus ke strukturnya aja. Kita nggak ngomongin soal itu benar atau enggak. Meskipun kalau kita nyampe ke logika yang advance, kita juga harus membahas. Kenapa? Karena philosophically speaking, konten punya strukturnya sendiri lah. Itu nanti itu untuk bahasa yang lebih itu kalau teman-teman memang ada yang tertarik. Tapi kita untuk pengantar kita berawal dari sini dulu. Next. Ini klasik ya yang aku omongin tadi. Jadi semua manusia adalah mamalia. Socrates adalah manusia. Dengan demikian Socrates adalah mamalia. Kalau kita ngelihat ya oke, that makes sense gitu kan. Tapi kenapa ini jelas? Kira-kira ada, teman-teman? Kenapa? Kenapa ini masuk akal? Itu yang ini ditanyakan logika itu di situ. Alurnya deduktif. Deduktif dalam arti ini universalnya gitu. Terus ini Socrates ini partikular. Terus akhirnya ya makanya akhirnya partikular Socrates itu adalah mamalia gitu. Bisa, tapi sebenarnya intinya adalah di balik ini sebenarnya teman-teman, kita harus membedakan dua hal untuk menyederhanakan. Di dalam logika itu ada dua hal. Ada yang namanya semantik, ada yang namanya sintaks. Sintaks itu ini. Sintaks itu adalah kalimatnya. Semantik itu maknanya. Sintaksnya jelas semua manusia, Socrates adalah manusia. Kita tahu lah. Kayak ini subjek, predikat, objek, ini kuantor gitu kan ya. Terus ini ada copula. Copula itu penghubung antara subjek dengan predikat gitu ya. Kita ada dua objek kan, ada manusia sama mamalia. Nah, itu sintaks namanya. Semantik adalah maknanya. Kenapa ini masuk akal? Kalau dalam logika proposisional atau logika Aristotelian, kita menginterpretasikan atau semantiknya adalah sederhananya itu seperti ini. Semua manusia adalah mamalia itu kan berarti kita bisa bayangkan manusia itu kayak lingkaran gitu. Ya kan? Ini teknis juga ini. Sehingga teman-teman bisa bayangkan. Terus mamalia itu karena semua manusia adalah mamalia, ini kan manusia ini. Berarti mamalianya itu kan karena semuanya di dalamnya, berarti kan lebih besar gitu kan. Kita bisa bayangkan. Ini mamalia. Lingkaran lebih besar, lalu lingkaran lebih kecil. Nah, Socrates adalah manusia. Jadi Socrates ini kan kayak kita bayangkan individual atau objek. Dia ada di dalam sini kan. Kira-kira yang ketiga ini benar nggak dari sini? Jadi kemasuk akalan itu muncul dari sintaks dengan semantik. Ya mungkin teman-teman kayak kok sepele ya itu kelihatannya ya. Ya kalau kita ngomongin premisnya 2 gitu. Coba premisnya 10 teman-teman pasti udah bingung gitu kan. Ya aku ingat yang di mana? Ya sorry tes misalkan yang di kemarin BKM Expo. Expo. Nah, itu kan mungkin ada yang nggak kamu kasih yo. Nah, itu di situ ada ngasih yang banyak, yang sorry tesnya banyak. Dan ketika melihat sekilas nggak akan bisa disimpulkan. Tapi coba bayangkan teman-teman baca paragraf panjang. Akhirnya kita menyimpulkan dengan intuisi. Nah, dan di situ ada semacam apa ya? Barrier kita untuk menyimpulkan sebenarnya. Kalau kita membacanya kayak ya udah kayak masuk
telinga kanan keluar telinga kiri, itu pun mending masih diproses. Ada yang masuk ke telinga kanan keluar telinga kanan, nggak diproses sama sekali gitu kan. Nah itu jadi baca ya cuma sekedar baca aja. Sama problemnya adalah ketika kita cuma ngelihat ini doang, mungkin akan terlihat sepele, tapi ketika premisnya banyak, kita nggak akan tahu menyimpulkan apa sebenarnya. Bahkan kita nggak tahu sama sekali. Makanya usefulnya logika itu adalah hendak memecah ini. Kalau kita ngomongin praktek adalah biar teman-teman bisa dengan mudah menyimpulkan, dengan mudah menangkap ide atau pemikiran seseorang. Itu dari istilah seperti itu. Jadi ini dari studi kasus kecil ini teman-teman bisa membayangkan, untuk yang sederhana ini kenapa masuk akal aja sebenarnya kita intuitif. Logika mencoba untuk memperjelas itu. Ini jadi obvious kan. Yang ketiganya ya udah jelas lah, kalau titiknya ada di dalam sini ya titiknya juga ada di dalam yang besar kan. Selesai. Next. Nah, itu tadi aku udah ngomongin ya. Jadi perannya adalah dalam berargumentasi. Apalagi kita ngomongin filsafat, isinya adalah argumentasi semua. Berbuku-buku, teks-teks yang panjang, lebar, ya kali tinggi gitu kan. Ya, kita akan kurang lebih memang intuisi akan bekerja gitu di diri kita masing-masing, dalam arti, oh bukannya dia ngomong seperti ini tadi, oh seperti itu. Tapi akhirnya cuma perasaan-perasaan. Gimana kita membaca itu akhirnya lebih ke perasaan. Nah, logika itu mendisiplinkan kita sebenarnya dalam filsafat. Buat kita disiplin bahwa, oh dia ngomong seperti ini, oh kalau dia ngomong seperti ini kesimpulannya apa, logisnya seperti apa, dan gitu terus, dan gitu terus. Jadi kita nggak hanya cuman intuisi jelas pasti bekerja, namanya intuisi atau insting jelas bekerja. Tapi di sini istilahnya logika menuntut kita untuk disiplin. Jadi disiplin filsafat yang disiplinin, bikin disiplin ya logika sebenarnya. Makanya kalau aku bilang tadi logika adalah pondasinya. Tanpa logika ya udah berfilsafatnya ya mungkin ada yang menolak ya. Tapi kalau bagiku filsuf yang bahkan menolak logika pun dia tetap punya argumentasi yang bisa kita bongkar juga secara logis. Argumentasi dia apa, premisnya seperti apa, kesimpulannya dia gimana, poin apa yang hendak dia sampaikan dari sebuah teks itu kita bisa ambil juga. Jadi ya fundamental ya dia ya. Jadi bahkan semua bagiku aku ngeklaim semua argumentasi filosofis bisa kita bongkar. Make sense atau enggak balik lagi kan tadi kayak semua manusia tidak punya kaki misalnya, bisa salah kan premisnya, tapi tetap kita bisa ngambil kesimpulan. Tapi kan apa yang dikatakan orang nggak selalu benar gitu kan, ya cuman itu aja bedanya. Terus kita juga bisa menganalisis, jadi kita membongkar istilahnya dari teks yang panjang itu jadi premis-premis, dari paragraf, oh intinya dia ngomong ini gitu, dari misalnya kita bongkar satu-satu. Makanya sebenarnya logika itu lebih ke visualisasi kalau aku melihatnya. Nggak tahu mungkin aku ableist atau enggak, tapi lebih ke visualisasi dalam artian apapun. Jadi teman-teman ketika membaca, ketika melakukan sesuatu, itu memvisualisasi, ketika melihat atau mengobservasi sesuatu, teman-teman membayangkan sesuatu. Salah satunya adalah ini yang dibayangkan. Ketika tadi ngelihat gitu, oh berarti maksudnya, oh ini manusia nih, ada yang lebih besar, Socrates di titiknya, jelas Socrates ada titik yang lebih besar di dalamnya, kalau gitu aja. Jadi sebenarnya kemampuan untuk visualisasi itu penting. Dan logika juga membantu kita untuk memvisualisasikan dari teks yang cuman isinya teks doang. Dia memvisualisasikan argumennya seperti apa. Nah itu disebut model. Jadi berarti model seperti apa yang dibayangkan oleh penulis atau oleh filsuf. Apa yang diserang? Apa yang diterima? Bisa jadi filsuf menerima begitu saja. Ya realitasnya ada sebegitu aja. Apa maksudnya ada begitu saja? Nah, kan dia menjelaskan. Nah, itu membongkar. Teman-teman mengkaitkan lagi. Nah, itu logika sebenarnya. Dalam artian yang informal. Tapi kita sekarang di sini nanti akan detailin ke yang formalnya. Untuk belajar memvisualisasikan. Dan yang terakhir tentu adalah membangun argumen dan mengidentifikasi kekeliruan. Meskipun kalau aku pribadi, yang dari aku tulis, kekeliruan itu ada dua. Jadi nggak ada yang mutlak sih.
Jadi ada kekeliruan atau sesat pikir yang relatif, ada sesat pikir yang absolut. Kalau absolut itu yang inkoheren, dalam arti kita menyimpulkan yang seharusnya nggak disimpulkan. Tapi ada yang relatif dalam arti tergantung misalkan sistem yang kita percayai, sistem yang kita gunakan, sistem logika yang kita gunakan. Itu nanti ada. Tapi untuk yang umumnya, teman-teman bisa cek di internet atau pakai ChatGPT ataupun pasti nemu lah ad hominem atau apa. Ad hominem menyerang mendasarkan justifikasi atau penyalahan terhadap argumentasi seseorang berdasarkan pribadinya. Misal, aku ngomong 1+1=2 atau apalah. Misalkan anak makan tadi pagi, gitu. Terus ada orang ngomong, "Wah, kamu kan bodoh, berarti kamu salah." Yang jadi dasar kan bodohnya untuk menyalahkan. Atau, "Kan kamu jelek." Misalkan ngomong ke Akil ngomong apa? Aku kan, Akil ini ganteng, pasti benar misalnya gitu. Sama itu, sama aja. Tapi mendasarkannya ke hal yang positif gitu. Atau sebaliknya mendasarkan ke hal yang negatif. Itu cuman strukturnya ini kita bisa ngelihat dan kita bisa bongkar lagi secara logis di mana letak kekeliruannya. Itu salah satunya. Next. Nah, kita di sini sebenarnya aku ingin menekankan ke kekuatan simbol ya, karena kalau di Indonesia nggak tahu kenapa orang-orang cenderung takut kepada hal-hal yang simbolik. Kalau kita ngomongin apa P maka Q gitu ya, mungkin teman-teman udah tahu, terus ada P, terus ada Q, udah, aduh apa ini aku nggak mau gitu, karena nggak suka matematika. Sebenarnya matematika itu useful, guys. Coba bayangkan nggak ada angka, yang kita tahu itu cuman kalimat. 1 miliar tambah 1 miliar gimana? Coba nggak usah kamu ngebayangkan pakai 1 miliar tambah 1 miliar, nggak usah. Gimana kamu memikirkan? Seems impossible, right? Atau 999.983 berapa gitu, ditambah berapa gitu. Tanpa kamu menggunakan kayak yang kita ketahui di matematika, kayak kamu nulis 10 terus tambah 10, kan kita tahu di sini ada 0 terus 2 gitu kan. Simple. Jadi sebenarnya kekuatan simbol itu untuk memudahkan. Aku ingin menekankan ini juga. Jadi jangan takut dengan simbol. Sebenarnya simbol itu untuk memudahkan kita untuk melakukan penghitungan, lakukan analisis. Jadi bayangkan kalau matematika nggak ada simbol-simbol ini, ya udah langsung aja pakai kalimat gitu. Nggak ada ekonomi, bro. 2.000 tambah 2.000 gimana caranya nambah 2.000 ya? Karena pakai kalimat doang. Kita kan selalu membayangkan sebuah model ya kayak gini kan, simple kan. Kalau perkalian gampang. 100, terus dikali berapa? Kali 3. Kok bisa 300? Ada mekanismenya jelas. Kali 1, 3, nolnya turun kan. Nah, kalau misalkan kalimat, nggak bisa. Ini pun bisa dimanipulasi. 100 kali 3 ya 3, berarti maksudnya 100-nya ada 3, berarti 100, ditambah 100, tambah 100, ini sama kayak 100, terus 100, ya 300. Semua jadi make sense ketika ada simbol. Nah, ini sebenarnya usahanya untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit sebenarnya. Cuman yang ngajar mungkin yang mempersulit gitu. jadinya jadinya orang udah kadung nggak suka gitu dengan simbol-simbol dan sebagainya, jadi kadung nggak suka, ya udah. Ya, mau gimana lagi. Ya sebenarnya kalau misalkan tujuannya intuisionistik ya salah satunya adalah ini juga. Dalam arti memudahkan kita, salah satunya di logika. Jadi untuk teman-teman jadi jangan takut. Dan tujuannya adalah ketepatan. Dan kita tahu maksudnya apa. Maksudnya di sini bukan maksud konten ya, balik lagi ke struktur tadi, ingat. Jadi dengan logika kita nggak benar-benar tahu Socrates itu siapa sebenarnya gitu. It's debatable. Kalau Russell pakai deskripsi atau kalau secara filosofis ada teorinya sendiri-sendiri lah. Tapi kalau secara logisnya cukup sulit. Tapi kita tahu strukturnya. Nah dari struktur itu kita bisa menarik sesuatu. Nah itu yang kurasa penting. Jadi unit dasar adalah proposisi. Proposisi itu mirip seperti kalimat. Mirip seperti kalimat. Jadi kalau misalkan kayak gini, langit berwarna biru, itu proposisi. Tapi kalau misalkan pertanyaan ini, berapa umurmu, itu bukan proposisi.
sekali lagi, ini debatable. Logika udah berkembang. Ini aku ngomongin pengantar, Mas ya. Kalau teman-teman baca logika lebih dalam lagi, ini juga punya proposisi. Dalam arti dia punya makna juga. Proposisi itu adalah makna dari kalimat atau inti dari kalimatnya. Jadi, dan biasanya proposisi itu terdiri dari 3. Kalau kalimat di bahasa Indonesia terdiri dari berapa sih? 2 kan ya? Subjek sama predikat ya? Atau verb. Sebenarnya predikat di bahasa Indonesia juga nggak jelas. Predikat kalau bahasa Inggris beda sama predikat di bahasa Indonesia. Tapi kita pakai di sini pakai predikat aja, pakai verb aja biar enak. Verba. Jadi di sini ada langit, objeknya yang kita rujuk atau subjek. Terus itu dia punya sifat tertentu, yaitu berwarna biru. Nah, di situ berarti di sini proposisi itu intinya adalah dia adalah paket informasi. Paket informasi yang nggak tahu dianggap terkecil ya terserah lah. Itu ada yang atomistik atau enggak. Tapi seenggaknya yang paling sederhana adalah sama seperti kalimat. Seenggaknya ada subjek, ada sifat atau predikatnya apa. Nah, itu nanti yang mengaitkan kepada subjeknya. Tapi unit dasar di logika proposisional itu adalah satu paket ini. Jadi ini bisa dianggap P. Anggap aja P. Yang penting itu paket informasi, nggak tahu apapun itu. Socrates adalah manusia, P. Bisa. Atau Q. Jadi semisal kayak tadi, ini nggak, mohon maaf ya, misalkan semua manusia adalah mamalia. Nah, ini sebenarnya bisa direduksi jadi P. Karena ini satu-satu paket informasi. Bisa direduksi di P. Tapi kita bisa pecah lagi. Tapi nanti aku akan bahas di logika Aristotelian. Tapi intinya kayak gini itu bisa dijadikan satu paket. Atau misalkan Socrates adalah manusia. Ini satu paket. Socrates makan satu paket. Dianggapnya adalah satu simbol aja cukup. Jadi P, Q, R, S itu bisa. Jadi kayak gini nih, hari ini cerah gitu, bisa P gitu aja. Karena itu satu paket informasi. Nah, ini kita ngomongin logika proposisional ya. Kalau matematika itu adalah angkanya itu merujuk ke angka, dalam arti jumlah. Nah, kalau simbol dalam logika adalah merujuk ke paket informasi. Kita sebut proposisi itu. Intinya sederhananya seperti itu. Jadi jangan dianggap ini hal yang menakutkan hanya karena ada simbol-simbol seperti itu. Next. Nah, terus kita punya simbol-simbol yang lain. Misal kita punya negasi. Negasi itu kayak garis gitu aja. Atau apa? Video no. Oke, thank you. Taruh bawah ya. Nah, gitu dong, guys. Itu. Jadi kita punya negasi. Negasi itu sederhananya itu kayak gini doang atau gini juga boleh. Itu intinya adalah ngomongin tidak. Jadi misalkan kayak gini, Socrates adalah manusia tadi. Adalah manusia. Socrates adalah manusia. Kalau Socrates ini adalah misalkan P, gitu ya. Nah, berarti Socrates bukan manusia, itu sama dengan negasi P. Nah, sederhana itu aja. Jadi intinya cuma ngedekasiin doang. Dan nilai kebenarannya berlawanan dengan P. Jadi kalau misalkan, ini logika klasik ya. Kalau di logika non klasik udah beda lagi. Jadi ini karena pengantar, kita ke klasik dulu. Nah, jadi kalau misalkan P-nya benar, negasi P-nya salah. Kalau negasi P-nya benar, ya P-nya salah. Gitu aja. Terus ada konjungsi itu dan. Dan itu berarti dua paket informasi itu benar secara bersamaan. Misalkan Socrates adalah manusia, apa? Ya. Terus sama anak mengajar logika, gitu. Kan satu paket informasi. Nah, berarti
P dan Q itu benar ketika P-nya benar, Q-nya juga benar. Nah, itu teman-teman udah tahu ya, aku kira ya. Lagi masuk UGM, sebenarnya kalau misalkan SBM udah TPA udah selesai lah. Terus itu terus ada atau. Dan ini ataunya inklusif. Inklusif itu dalam arti atau di sini dua-duanya boleh benar secara bersamaan. Jadi setidaknya satu dari kedua sisi itu benar. Kalau misalkan kayak Socrates adalah manusia atau Anak mengajari kok gitu, nah berarti seenggaknya salah satu dari paket informasi itu benar. Dua-duanya bisa benar secara bersamaan bisa, tapi setidaknya salah satu. Kondisional itu berarti adalah implikatif atau ketika yang di kiri benar, yang di kanan juga ikut benar. Misalkan jika Ahnaf mengajari Kogito, maka Ahnaf berbicara, misalnya gitu. Nah, berarti kan ada dua paket informasi, yang mana dari informasi yang pertama, P, nah itu ketika P-nya benar, I-nya juga benar. Dalam arti, nggak mungkin P-nya benar, I-nya salah. Gitu kan? Itu kan nggak mungkin. Jadi nggak mungkin, kalau misalkan orang ngomong P maka Q, nggak mungkin P dan negasi Q-nya itu benar, itu nggak mungkin. Ini kita ngomongin logika klasik ya. Atau sederhananya adalah kalau teman-teman mungkin ada yang udah tahu De Morgan, jadi sama aja kayak negasi P atau Q, sama aja. Nah, kita jadi tahu nih relasinya. Yang sebelumnya mungkin cuman, oh ya udah jika maka, maksudnya apa, dari kiri ke kanan gitu. Searah dari kiri ke kanan, udah cuman gitu doang. Kita jadi tahu ada relasinya gitu. Bahwa jika P maka Q itu maksudnya ini. Oh, ada hubungannya dengan ini. Jadi orang mengungkapkan sesuatu itu nggak selalu apa yang diungkapkan. Karena dia punya makna atau bentuk-bentuk yang berbeda juga, yang setara dengan apa yang diungkapkan. Nah, itu logika mampu untuk membongkar itu. Pertama logika simbolik. Nah, itu bakal lebih mudah. Karena kita tinggal mewakilkan aja. Ya udah, apa yang kamu omongkan paket informasinya aku anggap P, gitu aja. Berarti kalau yang itu kau anggap P, berarti maksudmu kayak gini, pakai simbol, terus akhirnya kesimpulannya seperti ini. Itu bisa. Atau ini juga sangat useful di ilmu komputer, dan lain sebagainya, itu juga sangat useful memang. Tapi intinya seperti itu. Dan menurutku nggak ada yang sulit di sini. Mungkin yang bikin sulit adalah ketika panjang banget simbolnya. Jadi kayak P dan Q atau apa, maka apa, bla bla bla, akhirnya bikin pusing. Ya. Tapi ini sebenarnya bentuk penyederhanaan sebenarnya. Next. Again, jadi lebih presisi dan kita hanya fokus kepada bentuknya aja. Kembali ke logika lagi. Jadi kita nggak ngomongin apa Socrates ini siapa sih sebenarnya, ya tergantung dari kalimatnya seperti apa gitu kan dia menjelaskan. Tapi kita nggak ngomongin soal mamalia itu apa ya, itu urusan biologi, yang biologi akan menjelaskan lebih detail. Tapi kita hanya menjelaskan struktur yang diungkapkan apa dalam kalimat itu atau dalam paragraf itu. Dan ini memastikan gitu. Jadi dia akan fokus pada bentuk. Nah, simbol ini sebenarnya simbol penyimpulan ya. Kan kita bisa nulisnya seperti ini. P maka Q gitu. Terus P, terus dapat simbol kan Q kan. Mungkin ada yang tahu ini namanya apa? Modus ponen. Ah, betul. Ini namanya modus ponen. Nah, ini bisa dituliskan dalam bentuk yang datar. Bentuk datarnya itu ya P maka Q, koma P, Q. Nah, ini tuh maksudnya dapat disimpulkan. Jadi ini ditulis di sini, terus di koma ditulis di sini, terus ini udah dapat disimpulkan. Ini makanya intuitionistic ID kayak simbolnya kan gini. Nih, ini kan. Jadi maksudnya adalah A atau negasi A itu tidak valid. Jadi namanya logika intuitionistik. Jadi menolak bivalensi. Kalau logika klasik ini kan benar. Pilihannya antara A atau bukan A dong. Karena kalau misalkan P-nya benar, negasi P-nya salah kan. Kalau negasi P-nya benar, P-nya salah kan. Jadi harus pilih salah satu toh. Logika intuitionistik menolak itu. Jadi kita nggak hanya milih pilihan ini doang gitu. Ini nggak make sense. Nah itu kalau
sekedar aja, sekedar memperkenalkan sinergi adik. Itu jadi lebih juga ketepatan mekanis. Jadi kita benar-benar tahu mekanisme seperti apa, kesamaannya seperti apa, dan itu kenapa simbolisasinya penting. Yang aku ngomongin tadi. Jadi jangan takut. Mungkin kalau kita ngomongin papernya filsuf, apalagi filsuf logika gitu, yang sangat teknis, misalkan Kit Fine, mungkin teman-teman takut boleh lah, karena satu halaman isi simbol semua gitu. Ya aku sendiri pada saat ngerjain tesis juga puyeng gitu. Tapi in general untuk analisis baca filsuf dan sebagainya is very useful, is sangat useful gitu teman-teman. Next. Ini udah jam berapa nih? 15 menit lagi ya? Masih lama ya? Oke. Nah ini kita langsung lanjut ke sekilas logika Aristoteles ya. Jadi kalau kita tadi nganggap proposisi itu adalah paket informasi, kayak ini, kita nganggapnya paket. Jadi informasi kayak anak makan, atau hari ini cerah, atau Socrates adalah manusia, itu satu paket. Nah, logika Aristoteles, atau sebenarnya nanti disimbolisasi di logika predikat kalkulus, itu akan dipecah. Kita menyimbolisasinya akan dipecah. Jadi kita nggak nganggap ini satu paket, tapi kita nganggap ini punya bagian masing-masing yang bekerja untuk satu paket yang utuh. Bayangkan sebuah mesin, P-nya itu jadi mesin, nah itu ada mekanismenya. Nah kita ngelihat detail, makanya lebih kompleks sebenarnya. Jadi aku pribadi, kalau teman-teman nanti ada kelas logika, pasti diajarin logika Aristoteles dulu. Kalau aku malah kebalikannya, aku malah sepakat sama Akil. Ketika aku diskusi sama Akil, kebalikannya, justru malah kita harus ngajarin yang paketnya dulu dong. Gak tiba-tiba langsung ke dalamnya. Kayak kita ngajarin orang naik motor dulu dong. Gak mungkin tiba-tiba langsung ngurusin mesin, pusing gitu ya kan. Enggaknya tahu familiar dulu dengan motor seperti apa, bla bla bla, baru tahu detailnya kan. Nanti kita cari tahu sendiri ya sama. Baru kita tahu dulu yang logika proposisional tadi, baru kita ke logika Aristoteles. Tapi seenggaknya kita mau ngomongin proposisi dulu sekarang. Jadi sekilasnya adalah dia lebih detail membongkar. Jadi nggak hanya P, nanti Socrates itu ada sendiri, manusia ada sendiri. Sebenarnya simbolisasinya akhirnya nanti jadi P ini dianggap sebuah predikat. Jadi Socrates adalah mamalia, itu nulisnya itu kayak gini, misalkan MS. Maksudnya apa? S itu adalah Socrates, M itu adalah mamalia. Jadi Socrates itu punya sifat mamalia. Jadi yang jadi fokus kita adalah mamalianya. Nah sederhana itu. Jadi kita ngebongkar. Jadi nggak hanya sekedar P gitu doang, nggak. Tapi kita ngelihat ini jadi satu paket ini ada kebuka gitu. Kita udah buka, bongkar internalisasinya gimana. Next. Seenggaknya ada 4. Seenggaknya ada 4. Kalau logika Aristoteles ya. Afirmatif, universal afirmatif, universal negatif, partikular afirmatif, sama partikular negatif. Universal afirmatif itu yang kayak tadi. Misalkan semua ini, yang ini, manusia adalah mamalia. Kelihatan. Ini universal negatif. Kenapa universal? Nah, ini disebut kuantor namanya. Jadi dalam satu proposisi yang paket informasi itu ada namanya kuantor. Nah, terus ini ada namanya kopula. Sini ada namanya subjek. Nah, ini ada namanya predikat. Jadi di sini dalam satu paket informasi itu seenggaknya ada ini. Sebenarnya kuantornya nggak perlu juga nggak apa-apa sih. Tapi ini seenggaknya. Nah, kenapa disebut universal? Karena kuantornya semua. Dia mencakup semuanya. Ngebayanginnya gimana? Ngebayanginnya kayak tadi. Kita ngebayanginnya kayak lingkaran di dalamnya aja. Atau nanti kalau teman-teman belajar di kelas, nanti kayak gini nih bentuknya. Nah ini dicoret-coret. Dalam arti kosong. Dalam arti dua lingkaran ini yang di luar ini kosong. Jadi adanya semuanya di dalam sini. Tapi kalau kayak gini lebih obvious kan kalau menurutku.
daripada nulisnya seperti ini, gambarinnya. Itu yang bisa afirmatif. Terus, jadi istilahnya semua yang ada di kiri itu mencakup yang di kanan, seperti gambar ini. Sesimpel itu. Terus ada universal negatif. Universal negatif itu malah dia mengkosongkan yang di tengah istilahnya. Misalkan, tak satu pun manusia adalah reptil misalnya gitu. Apa? Kecuali Mark Zuckerberg gitu. Tapi kita bisa bilang bahwa tak satu pun manusia adalah reptil gitu. Tak satu pun MNS, ADL, reptil gitu misalkan. Nah, universalnya adalah karena dia mewakili semuanya. Tapi dia juga menegasikan, jadi tak satu pun. Jadi kayak kita ngebayangkan kayak lingkarannya itu kayak gini. Tengahnya itu kosong. Atau terpisah aja langsung biar obvious gitu ya. Nah, gini aja. Jadi ada dua hal yang berbeda. Jadi nggak ada overlap di dalamnya gitu. Sesimpel itu aja. Jadi kayak nggak ada sama sekali gitu kan. Nah, sementara kalau yang partikular ya udah kita merujuk sesuatu. Jadi ya semisal kayak apa? Sebagian anak kogito menulis misalkan. Berarti kan kogito menulis. Berarti dari lingkaran karena sebagian anak kogito yang menulis, berarti kan sebenarnya ada sesuatu di tengahnya kan. Udah sesimpel itu. Jadi kita membayangkan ini aja dulu gitu. Nah, ini semantiknya ya, dalam arti ya. Terus kalau bukan, ya bukan berarti di luarnya. Misalkan sebagian anak kogito bukan menulis. Berarti ya lingkarannya dua, ya di luar. Berarti sebagian, ini kan anak kogito yang di kiri kan. Terus ini penulis, ya udah di kiri. Nah, kalau kita simbolisasi, sebenarnya kita bisa kompleks. Kita mau simbolisasi. Kayak misalkan kayak gini. Yang disebut semua itu ya gini. P kualik. Atau apa? Timothy Ronald. Simbol. Serius simbol semua memang semua itu. Jadi A kebalik. Nah, kripto juga ya. Iya, jadi sebenarnya itu ada supply and demand gitu guys. Ada supply and demand. Jadi kalau mau dia lagi turun ke bawah, nah itu bisa kita nge-buy gitu dari bawah kan. Gitu namanya. Jadi kelas jual kelas kan. Kita di sini ini aja simbol. Jadi sebenarnya kita ngomongin semua ya. Fun fact, Russell bilang ini itu kalimatnya nggak seperti ini. Jadi kalau bagi Aristoteles itu manusia adalah subjek, terus predikatnya adalah mamalia, bagi Russell enggak? Kalau teman-teman baca sejarah filsafat barat. Kalau bagi Russell, dua-duanya adalah predikat. Kok bisa? Kok bisa dua-duanya adalah predikat? Misalkan semua manusia adalah mamalia, kok dua-duanya predikat? Kan namanya subjek ya, Socrates subjek. Tapi kan ini manusia kan bukan subjek. Meskipun subjek kalimat ya, tapi bukan subjek kan. Makanya penyimbolannya itu seperti ini. Untuk semua X, untuk semua hal, ya, ketika hal tersebut adalah manusia, maka hal tersebut adalah mamalia. Ini kan tadi gini kan, ini subjek, ini predikat kan. Nah kalau di sini kan subjek predikatnya mana? Subjeknya X. Nah jadi kalau simbolisasi kita jadi makin jelas daripada kita ngelihat kayak gini, kayak cuman oh ya udah ini subjeknya manusia. Kalau bagi Russell it's not. Kenapa? Karena subjeknya adalah di balik ini yang nggak terungkap. Jadi untuk semua hal ya, hal apapun itu. Tapi ketika hal tersebut adalah manusia, maka hal tersebut adalah mamalia. Jadi subjeknya adalah X. Nah itu sebenarnya nanti teman-teman juga bakal belajar penyimbolan ini. Tapi penyimbolannya adalah untuk memudahkan sebenarnya. Jadi salah satunya adalah membongkar subjek yang
terkungkung oleh bahasanya seperti itu mungkin ya. Entah teman-teman memahaminya seperti apa, tapi istilahnya banyak hal-hal yang sebenarnya nggak terungkap dari satu kalimat, terutama kalimat sehari-hari, dan simbolisasi mencoba untuk membongkar itu. Sebenarnya subjeknya ya bukan manusia, tapi X, apapun itu, untuk hal apapun itu. Jadi selama hal itu punya predikat manusia, dia punya predikat mamalia. Makanya jadi make sense kalau misalkan tadi, misalkan Socrates adalah manusia ini. Ini mamalianya apa? Kita anggap jangan M lah, N lah, atau L lah, mamalia pakai L-nya. Terus kita punya MS. MS ini apa? Socrates adalah manusia. Kan ini M, ini L. L-nya mamalia. Kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya kita pakai prinsip modus ponens sama. Tapi ininya kita instansiasi dulu karena semua, kan kita ngomongin semua ini berarti kan ada himpunan. Berarti seenggaknya di dalam himpunan itu ada satu hal dong gitu kan. Nah, berarti di situ asumsi logisnya ya dalam logika klasik. Jadi dari semua ini kita turunkan. Karena ini semua hal, sementara Socrates juga hal juga, berarti ini sama dengan X-nya bisa disubstitusi jadi MS, maka LS gitu kan. Dari sini ke sini. Jadi ininya hilang. Ya udah, pakai modus ponens. Nah, Socrates adalah LS. Nah, Socrates adalah mamalia gitu kan. Nah, itulah. Jadi sebenarnya ini adalah cara untuk memudahkan. Tapi memang kalau kita langsung ke predikat, teman-teman akan pusing. Tapi aku punya tips. Sebenarnya simbolisasi itu terserah kita, guys. Ini jujur. Karena teman-teman yang ngedefine, teman-teman yang punya kuasa itu teman-teman istilahnya dalam menyimbolisasi. Apalagi itu simbolisasi teman-teman. Yang paham cuma teman-teman gak masalah. Tapi karena untuk komunikasi biasanya ditranslasikan seperti ini biar kita bisa ngobrol satu sama lain juga gitu kan. Kalau teman-teman pakai melihat semisal semua manusia adalah mamalia. Gak perlu kita simbol-simbol kayak gini. Kalau buat pribadi ya, kalau aku pribadi lebih mudah adalah semua sama adalah ini aku simbolin aja. Misalkan jadi panah. Jadi kita punya manusia gitu. M, aku sebut manusia M. Aku sebut ini mamalianya L. Ya udah gitu aja. Jadi sebenarnya simbolisasi itu bisa terserah kita selama kita paham. Jadi kalau teman-teman nemu banyak premis, tinggal teman-teman simbolisasi suka-suka teman-teman, tapi seenggaknya teman-teman paham maksudnya. Misalkan semuanya kayak gini. Terus kalau misalkan kita ngomongin, misalkan semua apa? Semua anak kogito, CGT adalah manusia. Karena manusia tadi udah kita simbolin M, ya udah, simbolin lagi. Ini M. Anak kogito aku anggap C. Simbolannya apa? C maka L kan? C panah L kan? Ya udah, C panah L. C panah L berarti semua anak kogito mamalia. Simpel itu. Jadi sebenarnya simbolisasi itu bebas, teman-teman ada aspek kreativitas di situ gitu. Jadi jangan membayangkan oh ini aturan-aturan yang udah pasti ya memang sih kalau secara normatif memang itu dianggap sebuah studi namanya ya. Kita punya list atau set of aturan agar kita bisa berkomunikasi memang. Tapi sebenarnya ya simbolisasi terserah teman-teman. Bahkan kalau teman-teman mungkin yang ada yang tertarik dengan filsafat analitik, nantinya juga di awal paper atau mungkin di awal buku atau di akhir bukunya itu ada list simbol-simbol ya, itu suka-suka si filsuf itu, ya kita coba memahami dia lewat list simbol-simbol yang dia gunakan gitu. Sama seperti juga. Jadi teman-teman menggunakan itu ya simbol juga. Terus misalkan sebagian kita simbolin seperti apa semisal. Kita simbolin panah tapi coret, panah coret. Misalkan sebagian anakku gitu
adalah penulis, gitu kan tadi. Jangan semua dong, sebagian. Ya kita tinggal pakai C, terus ini apa lah ya, misalkan silang gitu aja. C, silang, penulis. Sebenarnya dan sih. Sebenarnya paling pas itu dan. Dan itu kayak gini. Penulis itu P misalkan. Ya udah, tinggal teman-teman simbolisasi aja. Teman-teman bisa nyimpulin. Misalkan kita dapat ini, harus dapat ini. Kesimpulannya apa? C panah M, terus C dan P. Kesimpulannya apa? M dan P. Karena yang ini kan dipanahin sama M kan. Jadinya ini jadi M toh. Berarti kesimpulannya apa? Sebagian manusia adalah penulis. Seperti itu. Jadi gunakan secara kreatif simbol-simbol ini selama teman-teman paham sama tulisan teman-teman sendiri, maksudnya simbolisasi teman-teman sendiri. Kan kalau dan ya udah, karena C-nya itu kepanahin ke M, berarti C yang di sini bisa disubstitusi jadi M. Udah jadi M dan P. Jadi kalau teman-teman punya premis yang panjang kayak TPA atau apa gitu ya, ya udah tinggal coret-coretin kayak gitu aja untuk kayak gini. Dan terutama misalkan soal-soal yang kayak kemarin yang di PKM Expo misalkan, yang sama kok gitu juga, pakai simbol itu udah selesai. Teman-teman nggak perlu ngebayangin lingkaran-lingkaran, nggak perlu kompleks, cuman pakai simbol itu aja selesai. Sama kayak ngerjain matematika. Sama kayak ngerjain 100 tambah 20 berapa? Ya udah 120, satunya turun, duanya turun, ini 0, 0, udah. Sama kayak gitu. Sesederhana itu. Dan ini juga membantu kalau misalkan teman-teman membaca teks, membaca paragraf yang panjang. Jadi dari paragraf teman-teman bisa ngambil 1 atau 2 kalimat yang memang inti dari apa yang dia bahas, disimbolin. Teman-teman mengkaitkan satu sama lain. Nah, itu yang jadi acuan. Terus untuk beberapa di sini setidaknya ada 1 ya, beberapa itu. Jadi bukan bukan berarti sebagian anak kogito, misalnya beberapa anak kogito adalah penulis, berarti beberapa yang lain bukan penulis, enggak. Maksudnya adalah setidaknya ada 1. Jadi belum tentu yang lainnya bukan. Jadi cuma merujuk ke satu hal yang eksis saja, bukan merujuk ke hal yang lainnya. Next. Oke, jadi itu untuk yang akan kita bahas untuk kali ini. Jadi kesimpulannya adalah, jadi logika itu sebenarnya keterampilan kritis termasuk, karena entah perdebatannya logika sama dengan matematika atau tidak ya beda cerita, tapi intinya adalah logika adalah fokus pada bentuk, yang intinya adalah membedakan penalaran yang valid dengan invalid. Terus logika sebagai logika proporsional dan simbolik itu menekankan pada bentuknya. Jadi kembali ke ini. Meskipun nanti kita bisa ngomongin kalau untuk yang mungkin teman-teman di kelas juga bakal ketemu, dalam arti logika itu ada 2, ada deduktif sama induktif, dan nanti juga ada yang abduktif, juga nanti ada yang heuristik dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa kita simbolisasi juga, tapi mungkin ada perlu bantuan matematik di situ dan ilmu statistik, terutama induksi. Tapi untuk yang deduktif kita bisa menggunakan simbol logika saja. Dan ini hendak menghilangkan ambiguitas. Jadi penalaran kita atau menganalisis sesuatunya itu tepat. Jadi enggak intuisi aja, ngerjakan intuisi, nilaimu juga intuisi masalahnya bro gitu kan. Kalau ngerjain intuisi, nilaimu intuisi gitu. Jadi masalahnya gitu. Terus terakhir, Aristoteles itu lebih detail. Jadi ya mungkin untuk sekarang aku bisa ngomong ya, mungkin bersiap-siap, mungkin nanti akan diajarkan logika Aristoteles dulu. Tapi seenggaknya teman-teman udah punya tools-nya, pelajaran sekarang, dalam arti teman-teman lakukan simbolisasi, dan jangan takut dengan simbolisasi. Dan itu yang mungkin teman-teman mungkin akan useful di kemudian hari, terutama untuk baca-baca filsuf. Jadi intinya ya, logika itu adalah keterampilan sebenarnya. Bagaimana teman-teman terampil
sama kayak matematika sebenarnya guys. Matematika kan cuman bagaimana teman-teman terampil mengotak-atik angkanya gitu. Bagiku ya, memahami formulanya, mengotak-atik formulanya. Ya, logika sama juga keterampilan untuk menyimpulkan. Jadi nggak hanya kita di studi dan pengetahuan ya, logika mau nggak mau harus praktik. Nah itu teman-teman nanti untuk praktik, teman-teman bisa mungkin di buku diktat. Ya buku diktat biasanya Irving M. Copy, terus ada Hurley dan kawan-kawan. Itu mungkin jadi kalau misalkan logika itu semakin teman-teman ngelatih, apalagi teman-teman ketika baca buku yang filsuf dan sebagainya ngelatih, teman-teman pakai simbol juga untuk menyimpulkan, itu bakal akan terus terlatih dan terus nempel di kepala gitu. Jadi aku pribadi juga ngelihat orang berargumen udah otomatis di kepala aku juga simbolik gitu. Dan akhirnya cukup cepat untuk menangkap struktur argumen orang-orang. Daripada hanya sekedar ya udah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau mungkin masuk telinga kanan, mental ke telinga kanan lagi gitu. Ini kita nggak apa-apa. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Di sini nggak ada QRIS ya teman-teman. Oke, aman. Oke, jadi nanti sesi pertanyaannya dari awak-awak Kogi dulu ya sebelum nanti ke umum nanti. Mungkin Moti bisa nganu dulu ya, apa ganti ke Zoom dulu nggak sih? Nanti ke Zoom aja. Terus mungkin udah dijelaskan tadi ya. Aku cukup ringkas tadi. Ringkas aja gitu. Mengenai logika itu apa? Kalau teman-teman perhatiin, logika itu nanti ya mungkin nanti teman-teman pelajari ya di kelas. Itu nggak akan mempelajari soal kontennya apa. Nggak ngomongin soal manusia itu apa gitu, mamalia itu apa gitu. Tapi ngomongin soal struktur argumentasi itu. Bagaimana kita membedakan antara argumen yang baik dan yang buruk, argumen yang valid dan yang invalid gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman yang kemarin atau dengar orang-orang yang menganggap bahwa logika mistika itu ya cukup instan dikit ya. Kalau dukun tuh nggak logis gitu. Ya padahal dukun punya struktur penawarannya sendiri misalkan. Nah mungkin bisa dibilang apakah sains itu logika itu kan jadi apa ya? Kita cukup kebolak-balik gitu kan soal logika sama pengamatan empirik gitu. Nggak percaya hantu langsung dianggap logis kan aneh juga gitu kan. Ya. Jadi kita mengabstraksi kalimat yang mana kalimat itu mungkin panjang banget gitu kan dalam satu paragraf ini panjang banget kita susun oleh banyak kalimat itu kita bisa abstraksi dalam satu simbol gitu sehingga penelaran kita lebih efisien lebih kita bisa fokus ke penelarannya aja nggak ke mana-mana gitu kita nggak bingung gitu ketika bernalar banyak banget nih kita kehilangan fokus gitu padahal sebenarnya paragraf itu cuma tersusun misal cuma P maka Q gitu bisa disederhanakan ke P maka Q atau P maka Q dan R gitu nggak sepanjang tulisan orang-orang kontinental biasanya gitu kan ya mungkin teman-teman itu personal dikit mungkin teman-teman ada yang ingin langsung bertanya ya mengenai logika gitu mungkin kalau ingin lebih lebih jauh lagi mungkin nggak cuma soal ini soal logika yang lebih lanjut mungkin bisa tanyakan langsung kita bebas saja kan malam ini mungkin dari salah teman bisa mengangkat tangan langsung saja oke ada dua kedua Ya udah. Ya, aku pengen nanya tentang itu yang logical fallacy gitu loh. Oke. Nah ini nih apa ya? Sekarang tuh orang awam kan udah pada tahu tentang logical fallacy gitu loh, tentang ad hominem gitu, red herring dan lain sebagainya gitu loh. Nah bahkan itu sering digunakan apa ya? Mungkin secara bisa dibilang sebebasnya gitu loh, tanpa mikir gimana sih cara makainya gitu loh. Nah itu sebenarnya
gimana sih kita cara point out logical fallacy gitu loh. Apakah kita cuma kita lihat suatu argumen, kita baca suatu argumen, habis itu kita bilang gitu, oh nggak bisa itu kamu ad hominem gitu loh, kamu tuh koke gitu, bla 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 gitu. Atau apakah memang gitu loh ketika suatu argumen itu memiliki logical fallacy, bahkan yang bisa dibilang kan banyak gitu kan, dan kita nggak sangat sulit untuk menghafalkan semuanya. Apakah argumen itu completely benar-benar jatuh gitu loh, nggak benar-benar nggak bisa diterima gitu loh, atau sebenarnya bisa saja gitu loh, tapi harus mungkin diperbaiki lebih sedikit atau bagaimana gitu loh. Nah jadi gimana gitu loh. Nah itu juga, jadi pertanyaannya mungkin ada dua gitu loh. Yang pertama itu gimana kita point out suatu logical fallacy gitu, bagaimana kita menunjuk gitu kepada seseorang yang berargumen gitu. Apakah kita langsung belak-belakan atau mungkin dari logical fallacy itu kita gunakan bikin suatu argumen atau bagaimana gitu loh. Oke. Jadi inti pertanyaannya adalah apakah dari logical fallacy yang banyak listnya gitu, ad hominem, apopulum, terus verucundiam dan lain-lain itu bisa ditunjukkan aja gitu menurut pakai argumen sederhana mungkin ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijawab Bapak. Oke, aku sebenarnya untuk logical fallacy aku udah pernah nulis di Kumparan Plus. Jadi di situ aku ngekategoriin jadi seenggaknya 5. Aku nggak ingat semuanya juga sih. Tapi yang paling sebenarnya banyak kalau kita mau ngomongin kayak semua namanya penamaan ya. Nama manusia juga banyak, nah, banyak juga sih, banyak yang publik juga sih namanya, dalam arti banyak yang punya nama yang sama. Tapi intinya sebenarnya yang paling biasanya keluar itu adalah biasanya relevan, masalah relevansi biasanya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya nggak relevan. Jadi kan sebenarnya kan kalau kita ngomongin kebenaran, ketok nggak atau harus dinaikin. Nah, jadi kalau kita ngomongin kebenaran kan sebenarnya kan biasanya ngerujuk. Misalkan anak makan misalkan. Ya anak makan itu merujuk kepada suatu state of affair atau suatu kondisi atau suatu fakta gitu kan. Yang terbebas dari siapa yang mengucapkan. Ini mau aku atau kamu yang mengucapkan ya anak beneran makan atau enggak kan gitu kan. Nah, relevansi biasanya adalah tidak mengkaitkan kebenaran dengan fakta. Namun kebenaran dengan hal yang lain. Nah, itu bisa ad hominem, bisa to Q misalkan, atau U2 misalkan ya. Berarti kamu kok ngerokok sih di sini? Lah kan kamu juga gitu. Lah berarti kan ya aturannya apa dulu gitu. Meskipun dia yang ngomongin juga ngerokok ya, mungkin dua-duanya salah gitu kan. Nah, berarti fact-nya di sini apa gitu. Nah, biasanya disebut relevansi ini adalah problemnya adalah karena nggak nyambung. Jadi bukan groundingnya nggak ke fakta. Irrelevansi ya, sorry. Untuk memperjelas aja. Ini fallacy biasanya irrelevance. Ad hominem semisal. Kalau insult bukan ad hominem ya kawan-kawan ya. Dalam arti kalau ada satu orang misalkan ngomong, oh nilaimu jelek, bodoh kamu berarti. Itu insult. Dalam arti dia tidak mendasarkan nilai jeleknya ke kebodohannya. Tapi dia mungkin menjudge, mungkin. Judge-nya mungkin nggak berdasar, mungkin. Tapi itu insult, itu insulting. Oh kamu jelek. Misalnya, oh nilaimu jelek, oh pantas kamu jelek, nilaimu jelek, oh pantas jeleknya sama kayak kamu, misalnya kayak gitu. Kayak gitu, ya kayak gitu, itu insult. Jadi itu bukan ad hominem. Mungkin, maybe, mungkin. Nah, ad hominem itu adalah kayak gini. Akil ngomong sesuatu, itu, misalkan Akil ngomong sesuatu, terus aku ngomong ke orang. Tadi Akil lu ngomong kayak gini.
Emang iya, kan dia jelek. Nah, itu Eminem. Enggak, itu Eminem. Itu baru at home. Kenapa? Karena groundingnya bukan ke fact. Dalam arti apa yang dikatakan Akil itu benar atau salahnya bukan ke faktanya. Bukan ke fakta yang dirujuk oleh ucapannya, tapi ke fakta Akilnya yang nggak nyambung gitu. Terus kalau misalkan ada orang ganteng yang ngomong terus bener gitu, tapi kata-katanya sama, kan enggak gitu kan. Ya fact. Nah, sebenarnya intinya itu aja. Jadi banyak sebenarnya. Tukyu terus uh, misalkan antipatem itu kayak hal-hal yang terjadi di masa lalu atau tradisi itu baik, itu bagus, itu benar. Misalkan, oh jangan ngelakuin itu dari zaman dahulu juga kita pendahulunya kayak gitu, udah ngelakuin itu. Ya, relevan, dalam arti ya mau jutaan tahun orang ngomong apa, belum tentu itu benar atau enggak, karena groundingnya harus fact. Fact-nya kayak gimana? Orang jutaan tahun juga ngomong kalau yang jadi pusat alam semesta adalah bumi, Ols, misalnya kayak gitu. Jadi Atatürk KTM juga salah dalam arti ya, karena groundingnya bukan fact. Ya groundingnya fact, dalam arti ya kita cek faktanya seperti apa. Scientific discovery seperti apa. Kalau scientific discovery ngomong ternyata pusat tata surya adalah matahari, ya udah, grounding facts-nya udah benar. Itu untuk kita nganalisis ya, salah satunya adalah relevansi. Yang kedua ya, contohnya adalah struktur, tentang masalah struktur. Nah, misalkan contohnya kayak gini. Ini sering aku di Twitter, dan ngulang-ulang terus, akhirnya aku nggak mau main Twitter lagi gara-gara ini, karena sama mulu, dan yang salah juga sama gitu. Ya itu ngajarin hal yang sama juga salah. Misalkan, semua manusia adalah mamalia. Misalkan. Terus, sebagian mamalia adalah berkaki. Nah, misalkan. Kesimpulannya apa, guys? Manusia adalah Mamalia. Sebagian mamalia adalah berkaki. Apa? Oke, kesimpulan sebagian, terus ada yang bilang nggak dapat disimpulkan, terus Karena mamalianya 2 kali itu excluding term, Mas. gimana? Nah, ini kadang-kadang menjebak kayak gini. Kalau strukturnya jelas nggak bisa disimpulkan. Meskipun mungkin, ya mungkin, namanya mungkin. Dan nggak tahu juga mungkin itu definisinya apa untuk yang pembuat soal ya. Karena kalau di logika, mungkin itu ada definisinya. Possible itu ada definisinya sendiri, jadi nggak bisa sembarangan. Tapi kalau kita ngomongin yang valid, ya tinggal kita bayangin aja. Kita ngebayangin semua manusia adalah mamalia. Sekarang kita punya M, manusia. Terus kita punya L, mamalia. Ini manusia nih, ya kan? Terus ini mamalia, ya. Oke, terus sebagian mamalia, sebagian yang di L ini, itu adalah berkaki. Nah, kita bayangin lingkaran lagi. Jadi sebagian yang di L ini kan berarti kan di sini. Itu berkaki, jadi dia bisa di sini, bisa di sini kan? Kita nggak tahu yang mana. Terus kalau misalnya kita mau nyimpulkan sebagian manusia berkaki, kan nggak mesti. Kan bisa jadi yang ada di sini tuh adanya di sini. Jadi manusia nggak berkaki. Meskipun in fact manusia berkaki. Tapi secara logis enggak. Karena kita nggak bisa decide dari sini. Kecuali ada informasi tambahan. Informasi bahwa misalkan tidak ada yang berkaki dua selain manusia, misalnya gitu. Jelas. Tapi kalau di sini jelas nggak bisa, karena kita nggak bisa decide kan. Bisa jadi yang silangnya di sini. Jadi di sini yang bukan disilangnya nggak di sini. Kita ngebayangin ini sebuah struktur aja. Tapi mungkin nggak mungkin aja. Tuh. Misal kayak
Ini sebenarnya mirip aja, kan simpelnya kayak gini aja. Kayak semua monyet suka pisang. Jadi semua monyet adalah penyuka pisang. Terus Ahnaf suka pisang. Kesimpulannya apa? Berantem aja aku. Kalau mau menyimpulkan kalian. Berantem aja aku menyimpulkan. Enggak kan gitu. Kan sama itu. Strukturnya mirip kan? Strukturnya mirip. Aku jelasin strukturnya aja. Berantemnya nanti aja. Strukturnya ya. Semua monyet adalah suka pisang. Terus Ahnaf adalah penyuka pisang. Kesimpulannya apa? Dapat disimpulkan sama kayak gini. Karena semua mamalia adalah berkaki sama dengan sebagian mamalia adalah berkaki sama dengan sebagian berkaki adalah mamalia, sama aja. Kan bisa dibolak-balik. Kan gambarnya seperti ini. Bisa dibolak-balik kan? Sama aja bentuknya kalau dibolak-balik. Ini sama. Ini nggak bisa disimpulkan. Kenapa? Karena pisangnya ini nggak terdistribusi. Tadi ada yang benar. Jadi nggak terdistribusi. Disebut distribusi adalah ketika dia merujuk ke semuanya. Atau mungkin negasinya. Mungkin detailnya teman-teman bisa nyari sendiri. Tapi intuitively enggak kan? Ini pun aku ganti kayak sebagian berkaki adalah mamalia. Teman-teman, apakah akan menyimpulkan sebagian manusia adalah berkaki? Enggak kan? Harusnya enggak, karena strukturnya mirip. Nah, logika itu salah satunya ini. Jadi, kita mencari hal-hal yang mirip. Struktur yang mirip, terus kalau struktur yang mirip itu satunya nggak bisa disimpulkan, yang obvious terutama, kayak gini misalkan nggak bisa disimpulkan, ya, yang ini juga dong. Itu salah satunya aja. Jadi ya, kalau misalkan kita mau ngomongin bentuk, tentu kalau kita ngomongin nama banyak, tapi salah satunya aku ngasih contoh adalah relevansi kayak tadi. Dan kalau misalkan kita mau ngomongin struktur, ya ini. Tapi jujur kalau aku pribadi untuk masalah nama itu, nggak begitu penting lah. Karena yang penting adalah analisis teman-teman untuk point out. Nah, salah satu cara untuk point out adalah relevance. Contohnya, atau mungkin ke strukturnya. Dengan cara strukturnya itu nyari argumentasi yang mirip strukturnya, tapi juga nggak bisa disimpulin. Nah, dengan demikian karena strukturnya mirip dan yang satu nggak bisa disimpulin, harusnya satunya juga nggak bisa disimpulin dong. Gitu. Karena kalau strukturnya sama, penyimpulannya harusnya sama. Itu aja sih kalau yang bisa aku jawab dari tadi. Tadi sama nama siapa namanya? Taki. Oke, Mas Taki. Thank you. Tuh. Mungkin langsung bisa next ke Ri. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Satu terakhir mungkin, terus nanti, dari Adit ya. Nanti ke apa namanya? Ke yang di umum, di Zoom. Oke. Mas saya Ri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya udah disinggung sama Mas Afnaf tadi soal simbolnya atau logo dari intuitionistik yang kami menolak A atau negasi A gitu. Sebenarnya ya sejauh pembelajaran kita selama UTBK memang simbol seperti itu nggak asing gitu. Kan kalau di bimbel kan ya kita diajarin gitu. Setidaknya yang ikut UTBK lah. Kalau jika P maka Q itu nilai kebenarannya ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, dan memang entah kenapa selama kita belajar di situ emang nggak sempat terpikirkan gitu. Apakah hal yang sama juga berlaku ketika jika P maka P? Apakah jika P maka P nanti negasi P atau P atau negasi P-nya juga berlaku? Nah, gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh sebenarnya apa yang coba disampaikan dari logonya intuitionistik gitu, dari kami menolak A atau negasi A itu kok ditolak kenapa, dan itu kan yang coba ditentang dari logika klasik kan. Nah mungkin itu juga bisa dijelaskan kenapa di logika klasik itu make sense tapi di logika intuitionistik nggak make sense gitu. Oke, sudah. Nah, ini pertanyaan yang rada berat sebenarnya. Jawabannya juga rada berat juga sebenarnya. Tapi udah mau dijelaskan karena harus menjawab juga.
Oke, thank you pertanyaannya. Mungkin yang lain mungkin kalau terlalu berat, mohon maaf ya, tapi aku coba sederhanakan. Kalau kita ngomongin paling sederhana logika klasik dulu. Dan kenapa itu make sense dalam logika klasik? Di logika klasik itu bivalen. Nah, maksudnya bivalen itu adalah nilainya cuma dua, benar atau salah. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalkan ini mau pisah tapi nggak usah lah ya, klasik. Nah, klasik itu bivalen. Jadi kalau nggak true, ya false. Makanya tadi kalau misalkan kita ngomongin negasi ya, kalau P-nya ini simbolnya kayak gini sebenarnya. Sama dengan true. Nah, ini maksudnya kalau P-nya itu benar, ya. Jadi VP itu V itu artinya nilai. Jadi nilai kebenaran dari P itu adalah true. Maksudnya gitu cara bacanya. Berarti kita bisa simpulkan nilai kebenaran dari negasi P sama dengan false. Nah, ya kan? Gitu juga sebaliknya. Jadi panah bolak-balik. Begitu juga kalau V sama dengan false, ya kan? Kita bisa simpulkan P negasi P sama dengan true. Itu juga sebaliknya. Terus atau itu gimana atau? Tadi ada yang ingat? Jadi P atau Q ini V-nya beda ya. Jangan V yang tengah, tapi V ini new namanya kalau lo di Greek terus. Sama true. Jadi nilai dari P atau Q itu adalah benar. Nah, itu berarti apa? Betul. True or P, ya kan? Ya kan? Kita masukkan itu A atau bukan A. Kita udah tahu nih basicnya. Misal nilai dari A atau negasi A. Kita asumsikan false. Ini bolak-balik ya, kawan-kawan. Kita asumsikan false. Berarti apa kalau dari sini kita simpulkan? Berarti nilai A sama dengan ini kan true kan? False. Terus negasi A juga false. Karena ini or berarti ini dan kan? Dua-duanya salah. Kan kalau misalkan true, setidaknya salah satu benar. Berarti kalau dia false, dua-duanya salah kan gitu kan? PP and VQ dengan false, bolak-balik gitu kan? Tinggal masukkan thread kita tahu. Nah ini kita tahu nih A sama dengan false, negasi A sama dengan false, negasi A kalau A-nya false, negasi A-nya true, berarti ini bisa kita simpulkan nah berarti negasi A sama dengan false sama dengan true, nggak mungkin dong, karena bivalen nilainya kalau nggak true ya false, nggak mungkin true sama false. Karena nggak mungkin dia false, dia harus true. Nah, gitu. Jadi gampangnya adalah logika klasik itu membayangkan dunia ini cuma benar sama salah doang. Hitam dan putih. Dan ya memang make sense. A atau negasi A
itu selalu benar. Karena kalau kita nganggap dia salah, kontradiktif. Gitu kan ya? Gampangnya seperti itu. Ini untuk logika klasik ya, why it makes sense. Tapi dia make sense sejauh asumsi bahwa dunianya adalah hitam putih. Cuman true sama false doang. Jadi, ini. Nah, sekarang kita ke logika integratif. Nah, ini mulai pusing. Apa? Tak perlu sih, langsung aja jurnalistik wise sih. Atau revalue ya, biar memudahkan. Oke. Nah, kita nggak perlu pakai itu saja. Kalau itu saja pasti pusing sih. Tapi kayak benar tadi kita ngejawabnya pakai logika non klasik aja lah, yang lebih mudah dipahamin. Kalau logika intuisionistik itu kayak definisi negasi adalah ketika sesuatu itu dianggap benar, terus menghasilkan kontradiksi, baru negasi yang benar. Itu jadi cukup pusing. Tapi kita bandingkan sama yang non klasik, misal tree value non klasik. Trivalen. Trivalen itu berarti ada true, ada false, terus ada neither. Semisal. Neither ini maksudnya adalah kita nggak tahu nih. Jadi nggak benar juga, nggak salah juga. Neither true or false. Jadi kita nggak tahu itu benar atau enggak. Jadi kita ya nggak tahu. Kenapa ya? Salah satunya biasanya argumentasi filosofisnya adalah karena kita kekurangan bukti. Jadi kalau di sini truth itu seakan-akan membayangkan dunia itu kita pasti punya bukti di dunia ini. Kita bisa akses atau tidak. Tapi kalau di sini di talent itu, atau sebenarnya logikanya logika K3 ya namanya, logika Klit. Nah itu dia membayangkan bahwa ada bukti. Ketika true itu pasti ada buktinya. Nah karena true itu ada buktinya, ya tergantung kita punya bukti atau enggak. Kalau kita punya bukti untuk bilang true, ya true. Kalau kita ada bukti yang menyangkal, berarti false. Kalau nggak ada bukti, ya neither dong. Kita nggak tahu dong itu benar atau salah. Nah, sesudahnya gitu. Nah, di sini, di logika non-klasik, di trivalen ini atau K3 ya, untuk menyederhanakan. Sama sebenarnya, sama kayak tadi, untuk value-nya. Tapi untuk yang N-nya itu tetap N dong. Jadi semisal kita tahu VP, nilai dari P itu sama dengan N, neither. Ya V negasi P juga neither. Karena kita nggak punya bukti kan. Kita nggak punya bukti untuk P, ya negasinya nggak punya buktinya juga dong gitu. Jadi kita di rombang ambing di sini. Nah, disebut valid itu ketika true. Kalau ini juga sama, disebut valid ketika true. Jadi ketika dia true, itu valid. Dalam arti always true. Nah, always true itu berarti nggak ada counter example, atau nggak ada kita bisa ngasumsikan yang false kayak tadi tuh. Kita ngasumsiin false kan. Nah, kalau misalnya kita bisa ngasumsiin false, ya berarti invalid. Tapi kalau kita nggak bisa ngasumsiin, ya berarti valid. Nah, kita akan melakukan hal yang sama, tapi dengan kayak gini. Dengan kenyataan kayak gini. Jadi logikanya nggak hanya 2, tapi jadi 3. Untuk atau mirip lah. Untuk atau itu biasanya pakai max, nilai maksimum. Jadi kalau disebut dengan, jadi kita punya nilai tengah, ini istilah nilai tengahnya punya true sama punya false. Nah, itu nanti untuk yang atau, itu sama dengan true, bisa sama kayak tadi. Tapi kalau misalkan dia tergantung nilai maksimum dari P sama Q-nya. Jadi kalau misalkan P-nya itu true, ya true. Ya kan? Karena kan salah satu. Tapi kalau misalkan dua-duanya neither, ya neither. Ya kan? Kalau misalkan P-nya neither, misalkan itu
Ini true ya true, ya kan? False true. Terus neither, terus true. Salah ini. Neither true. Terus false. Ya, neither. Kenapa neither? Karena false kan yang paling rendah, ya kan? Karena ini false, berarti kan salah satu enggaknya. Berarti kita nggak punya bukti buat yang P ya, berarti neither dong. Nggak punya buktinya. Terus kok masih T? Misalnya T lagi. Ini T masih sorry. Karena kalau pakai ini jadi panjang. Terus TT, terus kita punya N, yang F. Terus kita punya TNF, TNF, TNF. Terus ini berarti true. Ini berarti neither. Kalau ini berarti neither. Kalau ini berarti true. Ini berarti neither. Ini baru false, ya kan? Gampangnya gitu kan. Nah, kita masukin aja, tinggal kita masukkan aja A atau negasi A. Misal. Salahnya apa? Nah, kan ini negasinya ya. Karena negasinya ada kalau N ke N, berarti kita bisa simpulin pakai cara kayak gini. Dan true, neither false, berarti di sini false, neither true kan? Betul kan? Karena N ke N, terus kalau T ke F, kalau F ke T kan? Cuman ketambahan N-nya doang, jadi N ke N. Karena kita nggak tahu buktinya A ya, kita nggak tahu buktinya negasi A, gitu aja. Tapi kalau kita tahu bukti A itu benar, berarti kita tahu bukti bahwa negasi A itu salah. Kan? Kesimpulannya apa? Nilainya. T ke F, T. N ke N, N. F ke T, nggak selalu benar kan? Kalau valid kan semuanya harus true. Coba kita bandingkan sama bivalen tadi. True, false, false, true. True, true. Ya valid. Tapi karena ada N, ada posisi di mana kita nggak tahu, nggak punya bukti, belum tentu benar. Nah itu salah satu yang mewakili juga. Tapi nanti ya ini nilai ketiga kita bisa jelasin ini untuk yang sederhananya. Tapi kalau misalkan ke logika intuisionistik lebih kompleks lagi karena negasi lebih kompleks daripada sekedar ini. Jadi negasi A kalau intuisionistik ya definisinya adalah jika A maka kontradiksi. Nah jadi lebih kompleks lagi. Jadi kita nggak sekedar true false dan sebagainya. Jadi nilai kebenarannya juga cuman bivalen juga sebenarnya. Masih ada aspek bivalensi tapi nanti yang mungkin dan itu lebih kompleks. Dan seenggaknya aku bisa jelaskan adalah sesederhana ini aja. Jadi penolakannya adalah gara-gara ada nilai ketiga di mana kita nggak tahu. Itu aja mungkin yang bisa aku jelaskan. Mungkin bisa langsung ke Adit ya, tapi mungkin ada satu dari umum ya yang dan jawab sekalian aja dari satu umum dan satu dari Kogito. Mungkin dibuat mic dulu tuh. Di mic-nya di renova ya. Mic on, bikinnya mic on. Ini sudah di. Nah, coba. Mungkin siapa ya? Siapa sih yang resen? Kalau yang resen nggak? Tadi ada yang Mungkin ke Hadi dulu mungkin. Oke, mungkin maaf Pak kalau pertanyaan saya terlalu berandai-andai gitu. Cuman tadi dari yang saya tangkap dari penerangannya sampean itu, eh, kalau lewat bahasa ada beberapa pengetahuan advance yang tidak bisa terlalu rumit kalau kita jelaskan lewat bahasa. Jadinya diganti lewat simbol dan angka gitu kan. Eh, itu
saya tukil sedikit relevansinya dengan berita yang pernah saya baca itu ketika dua AI itu dihadapkan, awalnya mereka bicara lewat bahasa manusia secara normal gitu. Tapi makin ke sini tuh mereka mereka berubah jadi mereka berkomunikasi lewat kode-kode dan nada-nada yang hanya dipahami oleh mereka berdua gitu. Ah, eh, jadi saya kayak bertanya-tanya gitu, apakah bisa simbol, kode, dan angka itu mensubstitusi bahasa gitu? Kalau memang begitu adanya, apakah itu artinya sekarang kita masih berbahasa itu justru menjadi hambatan kita untuk menuju pengetahuan yang lebih advance gitu? Karena itu tadi lewat dari bahasa itu ada keterbatasan-keterbatasan, sedangkan keterbatasan-keterbatasan itu bisa dihilangkan kalau kita mengganti cara berkomunikasi kita lewat simbol, kode, dan angka itu tadi. Jadi pertanyaan saya, apakah untuk sekarang itu bahasa justru menjadi batu sandungan kita untuk menuju tingkatan yang lebih advance gitu? Karena kan simbol, angka, dan kode sekarang belum jadi hal yang universal untuk kita gunakan hari-hari untuk berkomunikasi gitu. Seperti itu sih. Ya udah, mungkin karena udah cukup malam ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan karena Ada yang lain. ada sih di chat sih. Oh, ada sih, ada di chat ada sih. Mungkin jawab dulu ya langsung. Oke, tentang masalah advance ya, Misal apa ya, kalau kita ngomongin simbol itu sebenarnya kan pada dasarnya kita juga berbahasa pakai simbol kan. Cuman kesepakatan kita adalah mungkin berbeda dengan simbol-simbol logika seperti ini. Kayak kita ngomongin ahnaf gitu ya, ahnaf. Ini simbol udah. Ini udah simbol. Kamu melihat paragraf udah ngelihat simbol sebenarnya. Tapi karena kita udah terbiasa membaca ini gitu kan, kita kan skip aja gitu, udah intuitif gitu aja, ke skip oh ya ahnaf gitu. Kalau ini sebenarnya simbol. Seluruh teks yang baca simbol. Simbol itu membentuk kata, terus membentuk ya mungkin kita bisa mengulang frasa dan lain sebagainya. Kita membentuk kalimat, membentuk paragraf dan seterusnya. Jadi dikatakan advance atau enggak, atau ya kalau aku pribadi ngelihatnya coba jelaskan lewat teks full teks tentang gravitasi, misalkan. Atau bahkan lebih simpel kita nunjukin rumusnya aja. G Newton misalkan. M1 Fg ya, force gravity ya. G M1 M2 R kuadrat. Simple. Itu coba kita nggak pernah punya formula, nggak pernah punya matematika, coba untuk jelaskan itu. Jadi gravitasi adalah bagaimana dua benda itu saling tarik menarik satu sama lain. Jadi ketika salah satunya itu lebih berat, maka yang satunya akan tertarik dengan force yang lebih besar, tapi tanpa kita mengungkapkan angka misalnya. Possible, but very hard. Justru malah dengan ini simple. Oh, tahu dong karena ini pembagian kan. Ketika M yang lebih besar ini, kan, dengan melihat doang, kan diperkali. Ya karena ada perkalian untuk force-nya lebih. Kalau misalkan jaraknya lebih jauh, ya karena pembaginya lebih besar, jadi lebih kecil. Jadi sebenarnya kalau diomongin advance atau enggak, mungkin ada batasannya. Kalau aku ya, ada batasannya. Dalam arti, dalam sastra semisal, dalam berbahasa, dalam berpuisi, mungkin matematik nggak bisa. Mungkin logika nggak bisa. Atau simbol-simbol itu mungkin akan cukup susah. Karena nggak bisa menangkap keindahan, bagaimana berpuitis, atau makna-makna yang tersirat. Memang nggak bisa. Tapi kalau dia digunakan untuk menangkap poin inti, kupikir bisa. Mungkin itu yang membedakan. Jadi kalau misalkan kayak misal ada AI gitu ngobrol dua, terus pakai simbol atau pakai bahasa suara, entah itu Morse code atau apa ya, aku juga nggak tahu juga. Ya, it depends dengan apa yang mereka ungkapkan. Mungkin kita nggak tahu, tapi mereka ngobrol apa dulu loh.
Kalau ngobrolnya tetap sama kayak di tongkrongan, gimana bre kemarin bre, sebenarnya gitu aja, cuman tidur gitu aja, nggak ada beda ya bro, nggak ada beda ya sama manusia dong. Mau di tongkrongan gimana bre kemarin bre, iya nih, gua kemarin di chat nih sama user di chat, masa ditanyain filsafat tuh apa, boblok banget atau filsafat, malah cuman gibah dong. Yang arti kan berbahasa itu ada konten, makanya jadi ada apa ya, dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita ngomongin advance, kupikir tergantung konten dan ada manfaatnya masing-masing. Setelah aku pikir-pikir selama ini juga. Dulu aku kayak die hard logicism, kayak wah harus pakai logika. Aku sekarang enggak juga sih. Karena ada beberapa hal yang hilang dan memang sengaja untuk dihilangkan karena tadi menghilangkan ambiguitas. Terus kalau kita ngomongin puisi ya memang sengaja diambigukan kalau kita ngomongin seni. Membiarkan pembaca untuk menyelami makna-makna yang mungkin belum terjamah, kan itu kan. Bisa jadi dua orang baca puisi memang berbeda dan itu tujuannya. Sementara kalau tujuannya ini kan enggak. Ketika kita ngelihat simbol yang sama, ya interpretasinya sama. Mereka punya tujuan yang berbeda memang. Jadi untuk menilai mana yang lebih advance, it depends. Kompleks, bahasa yang puitis, itu advance dalam segi kultural. Mungkin. Tapi aku nggak berani ngomong juga kalau misalkan nggak advance dalam scientific discovery atau apa, nggak, belum tentu juga gitu kan. Karena kalau kita ngomongin sejarah Inggris dengan discovery science-nya mereka, bahasa Inggris juga sangat kaya gitu. Ketika kita ngomongin sastranya kan gitu. Jadi nggak ada korelasi aku lihat. Tapi nggak tahu mungkin teman-teman yang mau meneliti lebih lanjut soal itu sangat menarik untuk diteliti. Hubungan antara scientific discovery dengan cultural diversity or some stuff like that, yang mungkin aku kurang mendalami soal hal itu karena yang aku mendalami adalah logika. Mungkin itu yang aku bisa aku jawab. Tapi bagus-bagus pertanyaannya. Oke. Mungkin dari apa singkatnya ya, dari mana? Dari Zoom, dari meeting, ada yang tanya. Halo, saya orang awam yang baru saja memiliki ketertarikan dengan etos patos logos. Pertanyaannya adalah seorang kontrarian itu disebut sebagai orang kritis. Kayaknya orang-orang yang selalu norak nggak sih itu kontrarian tuh atau gimana? Kontrarian itu ingin beda kok maksudnya. Iya kayaknya iya deh. Orangnya udah out sih, ya udah. Ya. Tapi yo kadang kalau aku pribadi sih, kadang kritis itu selalu dianggap yang suka ngeritik ya. Tapi kalau aku pribadi nggak ngelihat suatu hal yang kayak apa, kritik doang itu kritis sih. Atau soal suatu hal yang berbeda itu kritis juga enggak juga gitu. Karena kritikal itu lebih ke menurutku mencoba untuk memahami gitu loh. Memahami lebih dalam. Jadi kita mencoba untuk memahami suatu teks lebih dalam, ya kita melakukan sebuah kritik. Kritik nggak harus negatif, karena bahasa ya lagi, kalau kita ngomongin bahasa kan nyampur-nyampur gak sih? Antara yang kita masuk kritik, yang kita masuk kayak, kamu ngkritik aku gitu. Padahal maksudnya ya kritikal itu adalah kita membongkar sesuatu gitu kan. Ya cuman itu aja. Dan kontrarian ya nggak harus kritis sih. Cuman ngekontra doang, bener nggak kontranya gitu. Dia punya metode yang bagus nggak gitu dalam membongkar. Dia it depends, it is fully depends. Oke. Dan being critical itu lebih ke suatu upaya untuk memahami kalau aku pribadi ya. Bagaimana seorang untuk memahami itu. Itu aja sih. Oke. Ya, mungkin karena udah 20:49 juga, udah lebih semangat sih ini sih. Makanya mungkin menutup ya dari aku dan mungkin dari Mas Ahnaf ini satu kalimat ya. Ya. Singkat aja. Jadilah filsuf yang berlogika, Pak. Kalau enggak susah dibaca tulisannya soalnya. Ya tadi udah ditanyain ya soal logika intuisionistik, tadi juga ditanyain soal logical fallacy, tentang kesamaan bahasa, tentang simbolisasi juga gitu kan. Nah, semuanya yang lebih advance itu harus disimbolkan gitu. Enggak juga sebenarnya. Karena saya pernah membaca itu ada filsuf yang nyimbolin halus pakai pi gitu. Sebenarnya kayak halus kan artinya itu ya sebenarnya ya. Ngomongnya lakong. Ya laku ya. Ada banyaklah filsuf kontinental atau filsuf yang mungkin teman-teman sendiri ngelihat orang nulis tiba-tiba simbol tapi nggak ada makna referensinya gitu kan. Somehow juga simbol tuh bisa bikin nggak jelas juga gitu kadang.
kalau kita nggak menjelaskan. Oke, makanya ya that's debatable lah untuk pertanyaan apakah simbol tuh bisa membuat sesuatu lebih advance. Nah, mungkin sebelumnya untuk penutup dari materi sendiri, apakah ada kata-kata penutup, kalimat penutup gitu? Ada ya, aku gak penutup apa? Ya kalau aku mau penutup lah intinya jangan takut berlogika gitu aja lah. Dan terutama jangan takut berlogika simbolik terutama. Ya, itu aja sih. Karena aku lihat banyak orang ketakutan dengan simbol-simbol yang sebenarnya itu bukan suatu hal yang untuk ditakuti. Gitu. Ya udah. Mungkin apa namanya ya? Sudah ini tesnya apa? Sudah ini. Oh ya udah. Kita makan dulu, saya juga lapar teman. Ditahan di sini nih. Karena hubungannya relasional ya teman-teman ya. Logika tanpa logistik gak ada, logistik tanpa logika juga gak ada. Nah, logistiknya penting ini, jadi harus bakar-bakar dulu. Oke. Mungkin langsung bisa ditutup ya. Ya, terima kasih teman-teman, semoga tetap berlogika. Amin amin ya robbal alamin. Thank you guys. Wis, tutup.